Kita dikatakan bersyukur kapan? Kita dikatakan bersyukur bukan hanya makasih ya Allah, makasih, makasih. Syukur dikasih ini. Apakah cukup ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala? Enggak. Itu hanya satu bagian saja. Bersyukur kepada Allah Ta'ala pertama adalah menyebabkan Anda semakin tunduk kepadanya. Karena sudah diberi sesuatu. Sudah diberi nikmat dari Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala maknanya adalah Anda semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Pemberian itu menimbulkan cinta yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu bentuknya adalah pengakuan. Mengaku bahwasanya ini adalah pemberian Allah Ta'ala. Jangan mengingkarinya. Jangan merasa ini dari selain Allah Ta'ala. Apakah dari orang lain atau bahkan kehebatan diri Anda sendiri. Kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala artinya adalah juga menjadikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepadanya. Dalam rangka menjadi fasilitas untuk mewujudkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah baru kita dikatakan hamba yang bersyukur. Jadi pengakuan secara hati, lisan, dan perbuatan. Barulah itu sinkron rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mengakui, hati menjadi semakin cinta, hati semakin tunduk kepada Allah Ta'ala karena kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak dan besar sekali yang kita akui tak akan sanggup kita untuk membalasnya. Nggak akan sanggup untuk bahkan amal yang kita lakukan pun belum tentu bisa menyetarai nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan. Belum tentu. Salat kita, puasa kita dibandingkan dengan nikmat Allah Ta'ala yang gak pernah putus-putus. Ya kan? Setiap hari 24 jam, seumur hidup kita itu semua atas rezeki dari Allah Ta'ala. Pemberian dari Allah Ta'ala. Sementara kita beribadah kepadanya sering putus-putus. Bahkan kadang tidak sedikit diwarnai dengan maksiat kepadanya dengan fasilitas dari Allah Ta'ala. Allah kasih kita fasilitas, Allah beri kita rezeki, justru malah fasilitas itu digunakan untuk kemaksiatan. Ini maka nggak akan dapat, sulit kita balance untuk membandingkan, bahkan ibadah kita pun belum tentu sebanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Makanya kan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha pun untuk menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, gak akan sanggup kalian menghitungnya. Konon lagi membalasnya, konon lagi membuatnya seimbang antara yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ngitungnya aja gak sanggup. Ngitungnya aja gak sanggup. Saking begitu banyak, terperinci dan terkadang pun di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Di luar kemampuan. Ya kita paling kan merasakan nikmat itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang bisa dicapai oleh panca indera kita. Namun terhadap nikmat-nikmat yang tak terdeteksi oleh panca indera itu, gimana? Gimana misalnya? Contohnya apa? Contohnya nikmat yang masih Allah Ta'ala rencanakan. Nikmat yang misalnya Allah Ta'ala berikan dari sisi luar. Yang kita tuh belum bisa kita nampak, belum kita lihat. Tapi itu nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum kita syukuri. Misalnya seorang istrinya hamil misalkan. Kapan ketahuannya? Kan belakangan kan? Enggak begitu kita di detik yang sama kita tahu ini jadi anak ini kan. Enggak kan? Pasti tahunya terlambat. Tahunya terlambat itu. Udah umur sekian pekan ya kan, udah istri nampak mual-mual, istri terlambat datang haidnya baru tahu oh ini hamil rupanya. Sudah berapa pekan? Kan terlambat mau mensyukurinya. Udah berapa hari itu dapat jatahnya itu. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani. Ya selama di kandungan ibu kita, berapa nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan itu. Siapa yang kerasa? Kan belum nerasa waktu itu. Tapi bukankah itu bagian dari nikmat? Iyalah. Kalau nggak diberi nikmat, mana lengkap jari kita 10 kayak begini. Mana lengkap kepala kita bentuknya kayak begini. Kalau ada yang kurang nikmat itu, ini jari bisa nggak ada. Atau kanannya aja yang ada, kirinya nggak ada. Dan waktu itu kita belum bisa merasakannya.
dan lain sebagainya. Banyak nikmat Allah Ta'ala ini yang diberikan, tapi kita sulit untuk mendeteksi itu karena keterbatasan diri kita sendiri. Keterbatasan. Belum lagi nikmat yang di dalam sini. Begitu makanan masuk, yang paling kita rasa apa dari makanan itu? Paling cuma rasa asam, asin, manis, itu saja. Dan rasa kenyang, sudah. Tapi di dalam tuh proses Allah Ta'ala sempurnakan sehingga makanan itu menghasilkan ini, jadi ini, begini, sampai keluar lagi dia. Siapa yang rasakan di antara kita proses itu? Tidak terasa. Rasanya pas masuk sama pas keluar aja. Tapi yang terjadi di dalam, apakah prosesnya sesimpel itu? Enggak kan? Dengan ilmu yang dimiliki manusia sekarang, bahwasanya prosesnya itu sangat rumit di dalam itu ternyata. Rumit sekali, yang sulit kadang orang untuk memahaminya. Jadi begini, kita aja yang siap makan tidur dah enak gitu kan. Mana mikir-mikir kita, kejadian apa di dalam itu enggak kepikir-pikir kita. Tahu-tahu mules saja habis itu. Ya kan? Itu kan nikmat yang tidak kita rasakan, dan yang begitu-begitu tuh banyak kalau kita mau berpikir, kalau kita mau mencoba mendeteksi nikmat Allah begitu banyak. Yang bisa kita rasakan saja sudah sangat banyak, apalagi yang tidak kita rasakan secara langsung bisa kita sadari itu sangat banyak sekali, ikhwah. Maka nggak akan habis, ya kan, nggak akan habis waktu kita untuk bersyukur kalau seandainya kita ingin benar-benar balance saja antara amal ibadah kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Itu saja nggak dapat. Ya, makanya kan tidak, kita itu masuk surga bukan karena amal. Kita masuk surga bukan karena amalan yang kita lakukan. Karena salah satu logikanya itu, berpikirnya. Amal ente itu kalau untuk bayar aja nikmat yang Allah Ta'ala berikan selama di dunia, itu belum tentu lunas. Belum lagi amalmu itu untuk membayar surga, yang nikmatnya lebih hebat lagi daripada dunia. Amalmu itu paling berapa tahun jangkanya mau masuk surga yang selama-lamanya. Gak balance, Pak. Kita tinggal hotel aja, taruhlah surga-surga kecil lah gitu, di hotel tuh kan, yang fasilitasnya mewah itu. Satu malam berapa bayar? Bisa gaji awak setahun kan itu kan. Bisa gaji awak setahun cuma untuk tidur satu malam di hotel itu, yang katanya mewah, nikmat, fasilitasnya ini dan itu. Lalu kalau dibandingkan dengan surga, mau pakai amalan kita yang mana bisa membayar surga? Sehari saja mungkin, 2 hari. Ini diberikan selama-lamanya oleh Allah Ta'ala. Maka tetap aja kita minta masuk surga walaupun amal kita sederhana itu kan. Amalan sederhana tetap aja nggak tahu malu kan minta masuk surga. Nggak tanggung-tanggung, surganya surga Firdaus kan gitu kan. Nggak tanggung-tanggung, kalau bisa tanpa hisab ya kan. Tanpa hisab, nggak tanggung-tanggung ya kita. Tapi kan itu diperintah gitu. Sebenarnya itu kan nggak tahu malu sebenarnya. Nggak tahu malu kau ini kan itu. Kalau dihitung-hitung kan nggak tahu malu itu. Amalan cuma seberapa gitu kan, dan seterusnya, Masya Allah. Makanya kuncinya salah satunya itu bersyukurlah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Walaupun terkadang syukur kita pun itu belum bisa mewakili nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu untuk kita syukuri semuanya. Itu terkadang juga enggak cukup, tapi tetap berusaha. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk terus bersyukur. Mudah-mudahan dengan itu mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala sehingga kita diizinkan masuk ke dalam surganya.